Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di 30 Maret 2024 kita akan bertemu kembali di khidmat Ramadan, dialog interaktif agama, kerja bareng Rahasia FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Tentunya untuk kita bisa menambah wawasan seputar agama Islam. Dan seperti biasanya sudah hadir di sore kali ini untuk narasumber Bapak Budi Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Nji? Alhamdulillah sehat Mbak. Saya pikir tidak datang lagi loh. Iya. Iya. Sehat atau sedikit sakit? Agak sedikit batuk. Ya, bukan karena banyak es loh ya. Begitu ya. Tapi sebenarnya memang agak lemes gitu ya. Iya. Salah. Baiklah. Dan menggapai Lailatul Qadar untuk ke tema kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan semua materi ya sampai jam 5 kurang lebih. Dan Sobat Nasi seperti biasanya juga Anda bisa ikut bergabung juga untuk interaktif di 0351896137, juga di nomor WhatsApp 081130200906, dan satu lagi di kolom chat di Xpeace Radio. Jadi yang mungkin ada beberapa pertanyaan seputar ini atau di luar ini nggak apa-apa ya Bapak? Monggo, silakan untuk bisa bergabung dengan kami di program khidmat Ramadan ini. Baik, silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Maya. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya atas kita. Kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tak terkecuali di sini kita menjalankan ibadah puasa hari yang ke-19 Mbak ya. 19 ya. Artinya insya Allah kita sudah akan memasuki Ashrul Awakir ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi bagaimana di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita optimalkan ibadah kita dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya keluar dari Ramadan kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya tidak hanya di sepanjang Ramadan tapi takwanya seterusnya sepanjang usia kita di dunia ini. Amin, gitu Mbak Maya ya. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu sudah bulan yang mulia ya. Ramadan sudah bulan yang mulia, akan tampak kemuliaannya kembali, bertambah lagi kemuliaannya dengan datangnya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu datangnya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan pada kita umatnya, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Hanya masalahnya malam ganjilnya ini antara di Indonesia nggak sama Mbak ya, karena awal Ramadannya kemarin nggak sama. Nanti malam ada yang sudah malam 21, malam ganjil. Sementara mungkin kita ini masih malam 20. Jadi masih kalau kita hari ini dan besok. Iya, jadi kita nggak bisa mengklaim malam ganjilnya kita malam besok. Ya. Karena memang awal Ramadannya beda, sehingga ibadahnya optimalnya ya anggap di 10 hari terakhir ini malamnya semuanya malam ganjil. Iya, ya. Betul. Agar kita nanti tidak terlewat untuk mendapatkan nilai dari Lailatul Qadar yang sangat kita nanti-nantikan dan sangat kita impikan di sepanjang tahun ini. Artinya selama 10 hari terakhir itu kita berharap bisa melakukan semuanya. Iya, betul Mbak. Iya, terutama di malam-malam hari ya, hidupkan ya iktinam Laila Ramadan ya, hidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat di malam ya, di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan, karena iman dan mengharap
ganjaran pahala, niscaya dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya sahabat Rasi, ternyata Al-Qadar itu di dalam Al-Qur'an ada 3 pemaknaan. Ya, Al-Qadar itu sendiri di dalam Al-Qur'an ada 3 pemaknaan. Yang pertama di sini disebutkan Al-Qadar itu berarti ta'zim. Ta'zim itu artinya pengagungan dan penghormatan. Kata ta'zim, pengagungan, penghormatan untuk mewakili makna dari qadar itu tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, surat nomor urut di dalam Al-Qur'an itu nomor urut 6 ayat yang ke-91. Wa ma qadarullaha haqqa qadarih. Dan mereka tidak menghormati atau mengagungkan Allah dengan pengagungan atau penghormatan yang semestinya. Di sini Allah di penghujung ayat yang saya sebutkan tadi mengatakan qadaruh. Ya, artinya adalah penghormatan, pengagungan yang semestinya. Ini makna yang pertama terkait dengan qadar, itu adalah pengagungan atau penghormatan. Makna yang kedua sahabat Rasi, Al-Qadar itu artinya adalah tatyik. Ya, tatyik ini artinya adalah penyempitan. Jadi Al-Qadar itu artinya penyempitan. Nah, di sini Al-Qadar ini Allah cantumkan di dalam firman-Nya di dalam surat At-Talaq, surat nomor urut 65, ayat yang ke-7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang disempitkan, di sini Allah mencantumkan kata qudir, qadar, artinya disempitkan. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ayat ini juga mengajarkan pada kita, Mbak Maya dan sahabat Rasi, infak sedekah kita itu jangan menunggu kaya atau harta kita ini berlebihan. Dalam kondisi sempit ini justru cobaan ujiannya. Hambaku itu infak sedekahnya karena rezekinya banyak, hartanya banyak berlebih. Coba saya uji, rezekinya saya kurangi. Kira-kira masih mau bersedekah atau infak tidak? Nah, di sini Allah menyindir di surat At-Talaq ayat 7 ini, agar bagaimanapun kondisi kita, baik dalam kondisi kekurangan, agak dipersempit rezeki kita, tetap kita usahakan infak sebagaimana infak yang biasa kita lakukan pada saat kondisi lapang rezeki. Mungkin dengan disesuaikan jumlahnya begitu. Disesuaikan jumlahnya. Mungkin pada saat lapang ya infaknya sehari misalnya 100.000, pada saat kondisi rezekinya itu seret atau sempit mungkin tinggal 10.000. Yang penting tetap ajak untuk berinfak, bersedekah. Ya. Atau mungkin dalam bentuk-bentuk lain yang kita bisa lakukan ya. Bisa, sedekah itu tidak hanya berupa materi, tapi non materi itu juga sedekah ya. Tabasumuka fi akhi wajhika sedekah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, ini salah satu sedekah yang immateri ya, yang non materi. Ini makna yang kedua ya. Jadi qadar itu sendiri artinya adalah penyempitan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu artinya apa kok penyempitan itu. Berikutnya makna al-qadar yang ketiga, al-qadar itu sendiri. Al-qadar itu pasangan atau padanan katanya itu adalah qada. Ya. Qada di sini sebagaimana iman kita yang nomor 6, Mbak. Iman kepada qada dan qadar ya. Artinya adalah pengukuhan atau ketetapan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mana qadar. Penetapan, penentuan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 makna itu kemudian kita sandingkan dengan kata Lailatul. Lail itu kan malam, Mbak. Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar yang pertama mengandung makna tadi malam yang penuh dengan keagungan dan penghormatan dan kehormatan. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keagungan, malam yang penuh dengan kehormatan? Ini ada beberapa alasannya. Sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar itu mengatakan keagungan dan kehormatan. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keagungan dan kehormatan? Ini ada beberapa sebab. Yang pertama, sahabat Rasi, malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Quran. Inna angsalnahu fi lailatil qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yang di sini adalah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, di malam kemuliaan. Jadi turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Inna angsalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang diberkahi, sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat yang kedua. Nah, ini makna yang pertama. Kenapa malam itu agung? Kenapa penuh dengan kehormatan? Karena malam itu malam di mana Allah sebelumnya telah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Ya, ini yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa dikatakan malam itu penuh dengan keagungan dan kehormatan adalah malam ini disebut juga sebagai malam yang mana malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, malaikat itu turun dalam jumlah yang sangat banyak. Digambarkan jumlah malaikat yang turun di muka bumi pada Lailatul Qadar, pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini, Mbak Maya, itu sejumlah pasir yang ada di pantai. Mbak Maya kira-kira bisa menghitung jumlah pasir yang ada di pantai? Nggak bisa. Karena saking satu ember gitu. Satu ember sudah berapa itu? Satu butirnya berapa? Butir pasirnya berapa ya? Sebagaimana di dalam surat Al-Qadar ayat 4. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat. Para malaikat itu jumlahnya banyak yang turun. Sebanyak pasir, melebihi pasir yang ada di pantai. Dengan dan ruh. Jadi yang turun itu tidak hanya para malaikat tapi ruh. Ruh di sini artinya adalah malaikat Jibril, panglimanya malaikat. Itu juga turun. Ya, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi malam itu dikatakan penuh dengan keagungan dan kehormatan karena malam itu malaikat Jibril turun di muka bumi disertai dengan para malaikat yang lain yang jumlahnya tidak terhitung, ya tidak terhingga. Baik, di sini tadi disebutkan malaikat banyak jumlahnya dan tadi ada ruh atau malaikat Jibril. Jadi sebenarnya jumlah malaikat itu untuk Jibril atau yang lainnya itu berbeda begitu? Jibril, Ruhul Amin, di dalam Al-Quran disebutkan julukan lain dari malaikat Jibril itu Ruhul Amin. Kalau di surat Qadar, Al-Qadar ayat 4 itu Allah menyebutkan kata ruh. Ruh di sini artinya adalah juga malaikat Jibril. Jadi Jibril itu juga malaikat. Maksud saya untuk malaikat Jibril itu sebenarnya jumlahnya satu atau? Malaikat Jibril jumlahnya satu. Malaikat Jibril satu. Lalu untuk malaikat yang lain yang banyak itu jumlahnya nggak terhingga, Pak. Kita itu kan hanya kadang menghafal 10 nama malaikat itu ya. Iya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Mikail. Berarti yang di bawahnya Jibril itu banyak. Malaikat Jibril hanya satu. Begitu. Malaikat Jibril itu hanya satu yang digambarkan punya sayap. Ya, sekali kita kedepkan mata, Mbak, malaikat Jibril itu sudah bisa mengarungi alam semesta ini dalam satu kejap. Baik.
Ini kenapa malaikat Jibril itu menjadi panglimanya malaikat, pemimpinnya malaikat. Salah satu diantaranya adalah karena ia diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran. Ya, makhluk yang diberikan amanah untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, maka makhluk itu adalah makhluk yang mulia. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Baik, sebelumnya beberapa informasi kita hadirkan kembali saudara Rasi, tentunya masih di khidmat Ramadan menggapai Lailatul Qadar. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara simak dan seputarnya kembali di Khidmat Ramadan masih bersama dengan Bapak Ustadz Budi Setiawan. Bapak, kita benar-benar tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar ini benar-benar akan tiba. Tetapi ini saya membaca mungkin agak sedikit berbeda ya. Walaupun tidak ada yang tahu pasti kapan malam itu tiba. Tetapi ada satu tokoh ya, Ubay bin Ka'ab RA, iya itu pernah bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan dan untuk tahun ini insya Allah jatuh pada tanggal 6 April 2024 ba'da maghrib. Mungkin ada itu hari apa Mbak tanggal 6 April itu? Coba saya lihat. Malah saya belum ngecek sampai. Kita terima dulu yang bergabung ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Sri Uning. Loh, Bunda sakit Bunda? Iya. Loh. Iya Kak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Nggih kalau mbene dereng dipun jawab. Dalem menika badhe nyuwun pirsa menapa menika masalah minta maaf pada suami, terus doa untuk suami, untuk orang tua, untuk yang keluarga yang sudah meninggal itu bagaimana? Terus sedekah itu kalau dinamakan yang sudah meninggal itu bisa tersampaikan apa tidak? Itu pertanyaan saya. Sebelumnya terima kasih waktunya Pak Udi, saya tunggu jawabannya. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Udi sehat selalu ya. Pak Budi. Berkahi Allah. Amin ya Mbak Alamin. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin karena keterbatasan waktu, jadi jawabnya singkat Pak Udinya. Pak Udi. Ini sama Pak Budi. Tadi apa ya Mbak pertanyaannya? Tentang doa untuk orang maaf yang dulu ya. Sudah meninggal. Maaf dulu ya. Permintaan maaf istri kepada suami ya. Jadi waktu itu kondisinya tuh gimana ya? Mungkin sudah, kalau dalam bahasa medis mungkin sudah koma atau menjelang sekaratul maut seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya terdengar atau tidak, atau sah atau tidak gitu. Sebagaimana Fir'aun pada saat ditenggelamkan Allah di Laut Merah, pada saat nyawa sudah di kerongkongan, Fir'aun sudah tahu ajalnya mau datang, itu baru mengatakan kalau gitu saya percaya pada Tuhannya Nabi Musa. Ya, artinya beriman pada Allah. Apakah imannya Fir'aun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena nyawa sudah sampai di tenggorokan. Nah, mudah-mudahan dengan koma, pada saat mungkin suami ibu tadi koma, ibu minta maaf atas segala kesalahannya selama mendampingi suami selama hidup berpuluh-puluh tahun, mudah-mudahan didengar. Ya, didengar dan suami ridho memaafkan ibu. Ya, kita husnudon saja ya. Dan senantiasa mohon pada Allah ibu ya, agar Allah betul-betul menggerakkan suaminya untuk memberikan maaf kepada ibu ya. Itu adalah satu hal yang sudah luar biasa yang ibu lakukan ya. Salah nggak salah tetap minta maaf pada saat kondisi suami sedang koma. Itu sudah luar biasa. Insya Allah maha mengetahui niat ibu untuk memohon maaf kepada suami. Itu yang pertama. Yang kedua apa Mbak Adi? Yang kedua itu
kemungkinan tadi tentang sedekah ya Bunda Ya, ya. sedekah. Sedekah Apakah atas nama orang yang meninggal ya. Nah, di sini saya sampaikan satu kisah ya dari Sa'ad bin Ubadah ya, salah satu sahabat Nabi yang ditinggal mati oleh ibunya. Ya, Sa'ad bin Ubadah ini memang salah satu anak yang bektinya pada ibu luar biasa. Bektinya pada orang tua yang saat itu memang yang masih tinggal hanya ibunya. Sedangkan ia kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan aku sedang tidak bersamanya. Apakah bermanfaat bagiku apabila aku menyedekahkan sesuatu atas namanya? Ini pertanyaan dari sahabat Sa'ad bin Ubadah yang ditinggal mati oleh ibunya. Ya Rasulullah, apakah sedekah saya nyampe? Sedekah yang saya atas namakan ibu saya itu nyampe? Maka Rasulullah menjawab, ya. Ya, sesungguhnya aku menjadikan engkau saksi bahwa kebunku yang berbuah itu menjadi sedekah atas nama ibuku. Jadi pada saat Rasulullah menyampaikan, ya, sedekah atas ibumu itu nyampe, kemudian Sa'ad bin Ubadah itu menyampaikan, ya Rasulullah, engkau menjadi saksi kebunku ini aku akan sedekahkan atas nama ibuku. Jadi insya Allah dari peristiwa yang barusan saya sebutkan, apa yang disedekahkan atas nama orang yang meninggal insya Allah sampai. Lalu mungkin apakah ada akad khusus yang harus dilakukan? Sedekah itu sebenarnya tergantung pada niatnya ya. Karena innamal a'malu biniat. Segala sesuatu perbuatan amal itu tergantung pada niatnya. Kita niat sedekah atas nama orang tua. Orang tua yang masih hidup pun nggak masalah. Maksud saya harus ada semacam akad disampaikan bahwa ini sedekah dari mungkin almarhumah atau seperti apa, atau mungkin dari saya. Itu harus ada penyampaian atau kita sedang memberi dengan niat di dalam hati seperti itu saja. Akad akan lebih baik ya pada saat misalnya kita sedekahkan sawah kita ya ke masjid misalnya, ada akad antara kita dengan takmir masjid. Iya, ini saya sedekahkan, saya infak zariahkan sawah saya atas nama ibu saya. Nah, nanti takmirnya akan menyampaikan ya misalnya jazakallah khairan katsira, mudah-mudahan Allah memberikan balasan sebaik-baik balasan dan mudah-mudahan pahala ini nyampe kepada ibu yang almarhum ibu yang ini yang infaknya atas nama beliau. Ya, insyaallah nyampe. Serah terima seperti itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar tidak berkata apa-apa gitu ya. Baik. Dan itu dari sisi kemareman, marmu ya Mbak? Dari kemareman orang yang infak sedekah itu lebih marem, Mbak. Pada saat ada akad. Ya, pada saat ada akad. Itu Mbak ya. Macam ada sahnya gitu ya. Iya. Baik, mudah-mudahan Bu Sri Nuning bisa diterima ya, atau mungkin ada kesalahan tentang pertanyaan tadi. Monggo kalau misalnya kurang pas atau kurang jawabannya, mungkin gitu ya. Ya, atau ada yang belum terjawab bisa disampaikan kembali. Lalu kembali lagi ke tadi perkiraan tadi tanggal 6 April itu hari Sabtu. Sabtu malam Ahad Mbak ya. Malam Minggu aja. Malam Ahad. Itu nanti setelah ini ada Mbak itu ya. Gitu. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Saya lanjutkan tadi ya. Kenapa dikatakan malam itu penuh dengan keagungan, ya, kehormatan? Alasan yang ketiga, karena malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, ampunan. Ya, seperti tadi dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 tadi, inna angsalnahu fi lailatim mubarakah. Kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi. Artinya malam itu betul-betul malam yang penuh dengan berkah, ya, penuh dengan berkah. Dan yang keempat, kenapa penuh keagungan dan kehormatan? Karena malam ini akan menjadi agung
bagi orang yang mampu beribadah pada malam itu. Pada orang yang mampu menghidupkan malam itu dengan melakukan amal-amal ibadah, maka orang itu akan mendapatkan keagungan, kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang luar biasa, Mbak. Baik, Yeah. Nah, berikutnya sahabat Rasi, tadi makna yang kedua, makna qadar tadi adalah tatyik. Tatyik itu artinya adalah penyempitan. Artinya apa? Lailatul Qadar, malam penyempitan. Di sini disampaikan ada dua alasan. Alasan yang pertama terkait dengan sindiran Allah kepada manusia, terkait dengan ilmu pengetahuan manusia yang sempit terkait dengan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ya, walaupun mungkin dari sahabat Ubay bin Ka'ab tadi mengatakan terjadinya adalah di tanggal 27 Ramadan. Ya, apakah yakin kita tetap semuanya seperti itu? Ya. Ini artinya ilmu pengetahuan manusia itu masih sedikit sempit, ya, karena untuk mengetahui datangnya Lailatul Qadar tidak tahu. baik. Yang kedua dikatakan sempit itu karena tadi jumlah malaikat yang turun ke muka bumi itu banyak. Jadi seolah-olah bumi itu lebih banyak dari manusia yang ada. Karena seperti populasi semut dengan manusia itu banyak mana, Mbak? Sebenarnya banyak semut ya? Tidak sebenarnya, memang banyak semut. Populasinya itu 1 banding 2 jutaan. Kemarin tuh kapan itu saya pernah baca memang populasi binatang apa gitu sekian Iya, gitu semut itu populasinya lebih banyak. Termasuk malaikat jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Pada saat malaikat itu turun di malam kemuliaan Lailatul Qadar itu banyak seolah-olah bumi itu sempit. Ya, itu artinya kembali yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Warno. Nggih, Pak Warno. Sampun sehat Pak Warno? Alhamdulillah. Ya, kemarin agak sakit. Sudah. Kemarin saya lihat berat suaranya. Saya dengar nggih. Hari ini nanti sudah bisa dimulai iktikaf. Alhamdulillah. Nggih. Begini, saya melakukan iktikaf itu setelah makan sahur setelah 2:30 kemudian saya pergi ke musola depan rumah gitu karena ini penglihatan saya itu semakin menurun. Jadi saya tuh mau ke masjid itu kalau nggak ada temennya nggak berani, saya nanti bisa kesasar. Terus ini dekat rumah tapi ya alhamdulillah musolanya itu bisa untuk sholat wajib tuh 5 waktu kali sehari. Iya, jadi saya mulai dari jam 2:30 atau jam 3. Nanti saya sampai setelah subuh itu nanti saya masih berdiam di situ sampai menjelang sholat Isra. Iya. Jadi itu bagaimana? Itu insya Allah saya lakukan setiap hari. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung dijawab Mbak Maya. Nggih. Pak Warno, yang mudah-mudahan segera Allah sembuhkan sakitnya. Ya, mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan bagi Pak Warno untuk istiqomah dalam ibadah, dalam kondisi yang bagaimanapun. Termasuk amalan yang baik yang telah Pak Warno lakukan adalah terbiasa untuk melakukan iktikaf dimulai 2:30 sampai dengan isyraq, isyraq sampai dengan waktu matahari terbit, terus 15-20 menit kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Ini adalah bagian dari iktikaf Pak Warno. Ya, jadi iktikaf itu memang kita tidak sebagaimana Rasulullah. Kalau Rasulullah itu iktikafnya 10 hari bleng. Ya. Dari malam 21 sampai malam sampai hari terakhir Ramadan di asarnya, di salat asarnya. Siang malam atau malam? Siang malam. Ya, Rasulullah itu siang malam itikafnya. Bagi kita para jumhur ulama sepakat iktikaf pada saat kita mau masuk masjid dari maghrib sampai isya, ya. Kita tidak pulang setelah maghrib, kita nunggu isya dengan membaca Al-Quran, dengan wirid, dengan dzikir, atau dengan melakukan mendengarkan majelis taklim dan seterusnya. Itu adalah juga bagian dari iktikaf. Ya, yang penting niat kita.
Ya Allah, saya niat iktikaf di masjid ini lillah ta'ala. Ya, itu walaupun 1 jam sudah termasuk iktikaf. Ya, 15 menit termasuk iktikaf. Ya. Dan yang luar biasa adalah diusahakan habis subuh ini jangan pulang. Ya. Kita banyak zikir sampai dengan tuluk itu terbitnya matahari, Mbak. Terbit matahari, kemudian kalau pas terbit matahari kita diharamkan untuk sholat. Ya, diharamkan. Jadi setelah waktu tuluk terbit, kita tunggu waktu 15 menit atau 20 menit, kemudian sampai waktu isyraq. Nah, kita mendirikan sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah mengatakan orang yang sholat subuh berjamaah kemudian melakukan dzikir sampai dengan waktu isyraq, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, maka itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh, tamatan. Rasulullah ulang sampai 3 kali, sempurna. Jadi kalau kita ini subuhnya misalnya sekarang tuh jam 4 lebih 22, ya waktu sholat isyraqnya itu paling tidak jam 5 lebih 52 atau 56, itu sudah boleh sholat isyraq. Sholat isyraq itu sendiri adalah sholat awal waktu duha. Sholat awal duha itu sholat isyraq. Ya. Ini Pak Warno ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya lanjut Mbak ya. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana caranya menghapus dosa kepada orang tua yang telah tiada? Apakah dengan bersedekah atas nama beliau itu bisa menghapus dosa-dosa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Nono di Jalan Pandu. Tapi sabar dulu Pak Ustadz. Kita adekan dulu bro informasi, tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara sidang dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan. Tadi tentang bagaimana cara kita meminta maaf ya, atau menghapus dosa kepada orang tua yang telah tiada. Ya mungkin juga kaitannya dengan ini ya, kadang-kadang seseorang itu meninggal tanpa kita ada di sisinya saat-saat terakhir, jadi tidak ada waktu untuk meminta maaf dan lain sebagainya mungkin. Dan memang itu sebuah ironis ya Mbak ya. Kadang saya membaca itu sempat merebes juga ya, anaknya banyak tapi pada saat orang tuanya nasa nggak ada satupun yang menunggui, tidak ada yang ini mentalkinnya ya, mendampinginya. Sahabat Rasi yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pertanyaan apakah bersedekah atas nama orang tua almarhum itu akan sampai, insya Allah sampai. Sebagaimana tadi riwayat dari sahabat Sa'ad bin Ubadah tadi ya. Yang kedua, ada satu cerita gini Mbak, ada seorang pemuda itu menemui Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia dan saya itu baru menyadari kalau selama hidupnya itu saya pernah durhaka kepada keduanya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, ya kamu banyak-banyak berdoa mohon ampunan pada Allah dan agar orang tuamu memaafkanmu. Ya, dengan kamu mendoakan kedua orang tuamu, insya Allah engkau akan Allah catat sebagai anak yang berbakti. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk permohonan maaf dan perbuatan baik kita pada orang tua yang sudah meninggal adalah kita bersedekah, melakukan amal jariah, mengatasnamakan kedua orang tua kita. Ya, sedekah untuk uang misalnya berapa juta untuk bangun masjid. Ya, untuk bangun pondok pesantren, panti asuhan dan seterusnya, niatkan untuk orang tua. Dan sedekah di sini tidak hanya sedekah. Kita membaca Al-Quran, kita niatkan pahala membaca Al-Quran kita. Di samping untuk kita sendiri, tapi juga mudah-mudahan orang tua kecipratan pahala itu, insya Allah juga akan nyampe. Ya, insya Allah akan nyampe. Yang ketiga, sering-sering ziarah ke makamnya. Ya.
mendoakan, sering-sering ziarah kepada ini. Dan berbuat baiklah. Ya. Seorang anak yang berbuat baik kepada siapapun itu, insya Allah perbuatan baik itu akan sampai juga kepada orang tuanya. Ya, sampai juga kepada orang tuanya. Kenapa? Salah satu hal yang pahalanya akan terus mengalir adalah orang tua yang meninggalkan anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, artinya apa? Artinya pada saat misalnya anak itu melakukan perbuatan baik itu sebab didikan dari orang tua kita, maka perbuatan baik yang kita lakukan, orang tua akan kecipratan pahalanya. Baik. Ya. Itu Mbak Maya ya. Tentang mendoakan orang yang sudah meninggal tadi, kan ada dua versi, bisa kita mendoakan setelah sholat, kemudian berziarah kubur tadi. Apakah ada keutamaan di antara keduanya? Lalu mungkin doa seperti apa sih yang paling tepat ketika kita berada di makam ya? Iya. Untuk doa itu memang kalau kepada orang tua baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, kita usahakan setelah kita menunaikan salat fardu kita, ya kita baca doa yang umum saja, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau pada saat misalnya kita berziarah, ya kita mendoakan banyak-banyak doa kepada kedua orang tua kita, dan kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, nggak masalah. Ya. Yang kalau kebiasaan masyarakat kita pada saat ziarah kan membacakan surat Yasin, ya nggak masalah. Ya, nah itu Mbak Yaya ya. Kadang-kadang di dalam ziarah kubur itu kan ada semacam kita meminta maaf. Sebenarnya itu diperbolehkan atau tidak sih? Meminta maaf kepada yang sudah, padahal kan memang sudah meninggal. Ya. Sebenarnya kita berharap dari sesuatu yang sudah meninggal gitu. Sebenarnya itu salah gitu. Tapi bagaimana yang sebenarnya? Sebagaimana pada saat kita mau masuk areal kubur Mbak ya. Kan kita disunahkan untuk membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Artinya loh, apa dengar kan gitu kan. Tapi ini ada tuntunan dari Rasulullah. Artinya insya Allah dengar. Kalau insya Allah dengar berarti insya Allah permintaan maaf kita ya, insya Allah didengar. Ya, insya Allah didengar. Berarti bukan sesuatu yang salah ya. Kadang-kadang kan kita merasa bahwa itu salah apa benar sih? Kan kita berdoa kepada Allah, lalu kenapa kita harus meminta maaf kepada yang sebenarnya sudah tidak ada? Iya. Dan mudah-mudahan dengan kita tuh banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui isi hati kita Mbak Maya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pada Allah, memohon ampun pada Allah, dan kemudian ini juga akan nyampe ke orang tua kita. Menjadikan orang tua kita walaupun sudah meninggal akhirnya memaafkan kita. Baik, terima kasih. Singkat saja mungkin bisa dilanjutkan langsung ke kesimpulan nanti. Baik, terkait dengan masih dua poin Mbak ya. Yang berikutnya tadi ya, kapan Lailatul Qadar itu memang kebanyakan mengatakan sebagaimana Ubay bin Ka'ab tadi mengatakan Lailatul Qadar itu datangnya di tanggal 27. Ya 27 Ramadan. Kalau hitungan kita itu kan kita manut pemerintah, 27-nya adalah tanggal 6 April malam Ahad. Tapi kalau Muhammadiyah malam Sabtu itu 27. Iya. Jadi hikmahnya kenapa memang disembunyikan agar kita itu optimal ibadah itu tidak hanya dalam satu malam saja. Tapi seluruhnya. Ini hikmahnya ya. Dan ada juga para ulama menafsirkan bahwa datangnya Lailatul Qadar itu tiap tahun beda-beda. Ya, tidak 27 terus. Kalau kita menganggap malam Lailatul Qadar itu 27 terus Mbak Maya ya dan Sabarasi, wes aku tak kuelas, aku bengi tidur terus nanti malam 27 hamas. Menunggu tanggal aja. Menunggu tanggal 27 ya tidak akan seperti itu ya. Tidak maksimal. Tidak seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan untuk menggapai malam itu? Yang kita lakukan adalah kita menghidupkan malam, Mbak. Ya, menghidupkan malam. Ya, seperti tadi, man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih tadi. Kalau kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman mengharap pahala dari Allah, niscaya dosa-dosa kita akan
diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada saat kita menemukan Lailatul Qadar itu, maka sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah, apa yang harus aku lakukan pada saat aku menjumpai Lailatul Qadar itu? Maka Rasulullah mengatakan, perbanyak ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, menyukai maaf, maka ampunilah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kita baca itu, dan kita juga perbanyak doa-doa kita, karena pada malam itu adalah malam pengokohan tadi, yang ketiga tadi, mana qadar tadi Mbak ya. Malam pengokohan ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim, di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Urusan yang penuh hikmah ini adalah urusan terkait dengan kehidupan kita 1 tahun yang akan datang. Hidup, mati, rezeki, lahir, kematian, termasuk mungkin jodoh, nasib baik, nasib buruk. Itu akan Allah kokohkan. Dan alangkah indahnya pada saat takdir kita itu kita dikokohkan oleh Allah, kita dalam kondisi beribadah dengan sempurna. Ya, mudah-mudahan sahabat Rasi, Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, dan pada saat kita ketemu dengan Lailatul Qadar, kita belum betul-betul dalam kondisi fit beribadah yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Maya. Terima kasih Pak Budi Setiawan sudah hadir di studio selaku narasumber untuk hari ini. Semoga bermanfaat tentunya untuk sahabat Rasi dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan demikian tadi saudara Rasi Khidmat Ramadan. Insyaallah ketemu lagi esok di jam yang sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.